إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح قطب العلوم الإمام محمد بن محمد الغزالي وإلى روح قطب المقام الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال الإمام أبي يزيد البستمي وإلى روح قطب بلاد الشيخ محمد أرصد بن عبد الله كلام بن البنجي والشيخ محمد نافس بن إدريس البنجي وإلى مؤلف هذا الكتاب الإمام برهان بن الزرمجي ولجميع السالمين إلى أصارهم وأنوارهم عن الله الكريم يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم ومددهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة ويفتح لنا فتوح العارفين ويفتح لنا فتوح العارفين بسر النبي وآل النبي بسر سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad habibir rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi min yaumina hadza ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lil lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam washabbihi wal ali. Wa qala radhiyallahu an wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun fil wara'i fi halati ta'allumi ila an qal wa minal wara'i ayyataharraza 'anil syab'i wa kathratin naumi wa kasratil kalami fima la yanfa'u wa ayyataharraza an akli ta'amis suq in amkana li'anna ta'amas suq aqrabu ila najasati wal khabasati wa ab'adu an dzikrillahi ta'ala wa aqrabu ila al-ghaflati wa li'anna absar al-fuqara taqa'u alayhi wa la yaqdiruna 'ala syara'i minhu fayata'adzawna bidzalika wa tadhhabu barakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang penuh insyaallah dengan kebaikan dan keberkahan ini kita memulai pagi kita dengan mengkaji ilmu-ilmu yang merupakan warisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan, kita berhadir di majelis kita ini menjadi manfaat dalam kehidupan kita dan diberikan keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita, dikabulkan segala urusan hajat dunia dan akhirat, dimudahkan dalam segala urusan dunia dan akhirat pula, dan diwafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita alamatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat salawat dan salam yang terus kita baca baik di dalam maupun di luar salat kita semakin menambah dan menumbuhkan mahabbah kecintaan kita, dimudahkan oleh Allah Ta'ala beristiqamah dalam melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sampailah kita pada kalimat yang dihantarkan oleh Al-Imam Burhan bin Az-Zarnuji dalam kitab beliau Ta'limul Muta'allim pada menjelaskan sambungan tentang wara' atau selektif, berhati-hati dalam perkara. Sampai pada kalimat, kita ulang sedikit, wa minal wara'i. Ada di situ. Ya. Wa minal wara'i, dan sebagian daripada sifat wara'. Itu dalam ilmu nahwu namanya minnya itu min litab'id, min yang bermakna sebagian. Jadi menerjemahkannya wa minal wara'i, sebagian dari, ya kalau secara umum minnya itu dari. Ada karena di nahwu itu belajar mungkin kita sama Ustaz Ubaidillah, nanti mungkin ada min lil bayan, ada min lit tab'id, ada min lil ibtida. Nah itu kalau min lil ibtida itu minnya bermakna dimulai. Seperti contoh subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan
minal Masjidil Haram ilal Masjid Aqsa. Minal Masjidil Haram itu mulainya kan dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu min. Tapi kalau ini min, kita tahunya kan min itu huruf jar, huruf yang setelah isim, setelah min itu hurufnya apa, barisnya kasrah atau khafad. Itu nahwu lebih luas lah kita. Nah, sebagian dalam wa minal wara'i, sebagian daripada sifat wara, artinya banyak benar dah. Nah, sebagiannya apa itu sifat selektif, sifat orang hati-hati, orang sifat wara itu apa? Lain yang berjalan betundukan, lain. Ini pada prinsip sifat dalam kehidupannya. Apa sifat wara tersebut apa? Tergambar dalam kehidupan ayyataharraza anisyabai atau anisyibai. Ia berhati-hati daripada rasa kenyang yang berlebihan. Bahasa Banjar kita, kan urang nyanyi kada tapi terlalu hendak kenyang. Artinya ya makan. Mana kebiasaan nih bila majelis pagi ini tidak makan, paling-paling minum. Bila terlalu kenyang, palai bisa kada besinyal. Kada tumpul. Nah, pagi ujian final, UAS tuh nak makan tuh paling minum teh atau kopi, wadah sebuting. Tuh tajam tuh kan. Nya kada terlalu lapar, kada terlalu kenyang. Karena anak biasa mah menggawe nang itu apalagi kita nang kada tuh peringatan ini jangan pindah handak. Bagenyang-gejang makan nggak bisa menjawab ujian mengantuk guring di kelas. Nah ini termasuk orang yang berhati-hati dalam hidupnya. Artinya kalau sudah berhati-hati nang kayak ini, nah sawat cabur ke haram tadi bukan sudah. Apalagi orang nang kada tahu urusan nang itu. Ini nang halal nya mesti berhati-hati. Padahal punya seorang tuh makanan tuh. Tapi nya hati-hati kada mau berlebihan. Nah ini orang-orang soleh sifatnya kayak ini. Ayyataharraza anisyabai atau anisyabai, ia berhati-hati terhadap makan yang sifatnya berlebihan terlalu kenyang. Yang kedua, di bagian daripada sifat orang-orang saleh itu watak mereka seperti apa? Ya. Mereka menghindari juga anisyabai wa kathratin naumi, atafnya. Banyak tidur, kathratin naumi itu banyak guring. Tapi banyak kada bagadangnya manfaat lah bagadang raka karuan makin tahan malam jam 1 jam makin layau mandiran. Lah kira itu. Wa kathratin naum, menghindari daripada banyak tidur. Menanam anak biasa dulu bila guring jam 10 tuh asa kosong-kosongan masih. Lain-lain Bang, asa kosong-kosongan barangan apa ada di gawe gitu. Kadang dimutalahi kadang disiapkan kesan materi isoka atau kita kan nang jabaratakan lo buhan nang diskusi presentasi itu jam 10 tuh kesungsungan masih pertajam lagi analisisnya misalkan sampai jam 11 naik ke atas misalkan kada jadi tiap hari nang itu artinya memperdalam mengkaji ilmu seperti itu. Nah ini diantara kebiasaan orang-orang saleh atau da'bus salihin, kebiasaan orang saleh itu mengurangi volume tidurnya. Tapi bisa dicek ya takutnya apa kita atau keluarga kita. Bila orang tua itu 40 ke atas, nah nanti 35 malam pasti 35 juga tadi puasa 35. Bila 40 ke atas sampai 50, lah itu takutnya ya pasti malam tuh kalau mau guring. Atau misalkan juga bila talimpu kada mau guring itu modelnya nih mata nih kayak maraju, kada mau lagi guring bisa sampai subuh. Paling kan satu mat aja guringnya. Tabungan pulang karena tapi mau guring, diguringnya kan kada mau guring. Ada kita kada diguringakannya guring tuanya. Sampai kada mau lagi ke kampus tetap guringnya juga. Rumah kedua nih. Istilahnya. Nah, orang-orang soleh seperti itu. Diguringkan kada mau, ya sudah. Apa maksudnya? Itu isyarat dari Allah menggunakan fasilitas umur itu dalam kebaikan. Uniknya, coba kita lihat umur anom masih. Ini bila siang kada guring, malam begadang, isoknya panik kada kepala. Sakit kepala atau bila kada guring. Tapi umur orang yang tua 50 sampai 60. Itu malam begadang, siangnya kata ibu guring gue. Isoknya kepala kada sakit. Memang Allah anugerahkan berbeda dengan orang-orang yang masih muda. Karena mudanya harus produktif, banyak yang digunakan. Jangan taranai. Nah, orang tua tuh mungkin sudah taranai kada tepi lagi fitnya. Tapi Allah mampukan urusan begadangnya. Isoknya kada sakit. Abah anak takut nih, tadi aku orang guing jarak. Abah anak aku datang di penuh. Jadi kita siang sakit lah abah kepala.
Ada kan ya biasa waktu, itu isyarat. Ya besar kayak ini bang, jadi isyarat nih. Artinya menggunakan umur tadi itu. Coba yang kan sudah kada begadang digunakan kata kepala sakit, bingung. Kayak macam bisa obat tidur, obat tiduri orang-orang umur sih kada mau gurih, kada mau. Nah, jadi untuk saat ini nang masih ada punya umur yang produktif, mampu mengingat dan mengkaji segala sesuatunya, gunakan umur tersebut. Mumpung masih anom di orang tua bare. Nah, di antara orang-orang saleh selektif itu apa? Berhati-hati dalam penggunaan waktu, ya. Anisyabai wa kathratin naum, mengurangi makan yang berlebihan dan mengurangi volume tidurnya atau menghindari banyak tidurnya. Maka tuh baju tuh pas tuh bila makan gencang dapat lagi mata. Ya lah itu tuh rumus sudah mengantukan gitu. Dan sifat orang-orang saleh lagi, orang-orang yang bersifat wara apa? Menghindari wa kasratil kalam fi ma la yanfa'u. Kasratil kalam, banyak bicara, banyak pandir. Fi ma la yanfa'u, pada sesuatu yang tidak berfaedah atau tidak bermanfaat. Ada waidah pendidikan, ya tadi raruan. Bentang Ustaz banyak pandir, tidak ampihan majelis. Ya memang menjelaskan, artinya silakan banyak berbicara, tapi pembicaraannya manfaat. Maka kan rawan dia banyak pandir, banyak salah di orang tua, banyak dosa, usaha neraka. Berarti banyak pandir masuk neraka, itu kan natijahnya tergantung bicaranya seperti apa. Ya. Jadi ada kalanya tuh orang pendiam itu ada kalanya, tapi ada kalanya aktif, ada kalanya. Rasul kita itu punya kelebihan, Nabi Muhammad itu yaitu jawami'ul kalim. Sering kan sampaikan jawami'ul kalim. Apa maksud jawami'ul kalim itu? Nabi itu punya sifat jawami'ul kalim itu artinya kalau bahasa jawami'ul kalim itu menghimpun kata. Maksudnya kayak ini, sedikit saja Nabi itu berbicara, tapi syarat dan bobot akan makna luar biasa. Hadis yang kita, insya Allah karena ada hadis di sambungan minggu depan atau di bulan yang akan datang, itu ada hadis handap aja. Daripada bobotnya luar biasa. Apa kata Nabi? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i, tanda baiknya keislaman seseorang itu tarkuhu ma la ya'ni, terlihat ketika ia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Artinya ciri orang Islam itu kelihatan. Inya kada tapi hakun menggawi nang kada berguna. Artinya apa? Bila jam ini di sininya berdiam. Bila jam ini di sini berdiam. Siapa circle-nya, siapa lingkungannya, siapa yang bawa dalam kehidupannya. Kada banyak pandir, tapi kualitasnya terlihat. Nah itu jadi Nabi, ciri Islam orang tuh baik itu kelihatan. Kada banyak pandir, tapi bila sekali bawa pandir, wah itu karena lainang bahasa orang kampung lah, diam aja. Tapi bisa sedikit berpandir kita singgung soal kampungan, tuh lain bahasanya. Ini manfaat maksudnya. Karena aja diam-diam menghanyutkan sekali berpandir tersinggung soal kampungan, lain nginto lain. Paham? Artinya sedikit dia berpandir, bila sini berpandir itu kada keluar tuh kitab dalam pendapat ulama Artinya permasalahan bila datang ke sini bungkas. Wah, mari bahasa saya. Artinya datang kepada beliau itu tuntas segala permasalahan. Kadang-kadang orang-orang saleh itu ada, kadang-kadang jangan belum bertanya, itu begitu datang kalau melihat sini tuh merawat wajahnya sudah. Kemudian itu rasa tertuntaskan. Ini yang digambarkan oleh para ulama al-auliya. Para aulia itu apa? Idza ru'u dzikrallah. Al-auliya para aulia itu apa? Idza ru'u dzikrah. Ketika dilihat wajahnya, itu langsung terkoneksi pandangan langsung orang tingkat lawan Tuhan. Kadang-kadang dibawain kalinya bila melihat sini tuh model apa sih lah, dia orang bahasa Arab tuh kayak meleleh aja bahasa ini kan, model terenyuh, rasa model siapa aku, siapa si Din, itu orang saleh tergambar seperti itu, terlihat ada rasa koneksi terpancing untuk melakukan kebaikan ketika berhadapan dengan orang-orang yang seperti ini. Itu terlihat tuh gambaran kehidupan orang tuh, guringnya kurang, makannya kurang, menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat atau tidak berguna akan menjadi sebuah gambaran dalam kehidupan orang tadi itu. Sehingga orang lain tuh melihat itu ada semacam bias yang didapatkan. Ujar orang kampung tuh katampiasannya. Nah itu. Maka tuh rumusnya, bila sedikit banyak pandir faidah akan yang dikeluarkan. Bila banyak bepandirnya mudarat yang bisa akan terjadi.
atau kebiasaan orang-orang saleh. Wa kasratil kalam fi ma la yanfa'u, atau maksudnya ayataharraza an kasratil kalam, menghindari daripada banyaknya berbicara kepada sesuatu terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi kesimpulannya, silahkan berbicara kalau memang punya manfaat dan keberuntungan bagi orang lain. Nah, itu tuh. Jadi biar para ulama itu tuan guru kita nih, untung panduran kita ini kada berpulsa. Kita yang pulsa bisa mereka sana ngapa belajar. Macam malarnya pulsa. Mari bodoh. Ibaratkan tuh kayak itu jaka mau kayak itu leh. Nah, jadi Tuhan ya ogar tesakan. Tapi ada juga untuk wah ini lain pulangnya kan ada pander status bermain. Wes, wah pur status. Nah, orang dulu tuh kayak itu. Nah, mudah-mudahan kalau kita mencontoh sedikit bapandir tapi manfaat kerasaan bagi orang lain. Selanjutnya di antara sifat orang-orang saleh lagi, yaitu sifat warak selektif. Itu tadi berhati-hati, banyak waktu terbuang gara-gara banyak guring, dan berhati-hati juga selektif terhadap pembicaraan yang tidak berguna. Dan ini termasuk berhati-hati apa? Wa ayyataharraza an akli ta'ami suq in amkana. Ayyataharraza, berhati-hati, menjaga diri, an akli ta'ami suq, daripada memakan makanan pasar. Jangan sampai sini titik kacau. Viralakan, habis sudah Pak, yuk lagi orang menjual di pasar. Berhati-hati memakan makanan yang ada di pasar. In amkana, jika memang memungkinkan. Menyakawa. Wah, jangan sampai di sinilah pembahasannya. Habis sampai nah. Kenapa sambungannya? Aja orang budayakan baca sampai selesai, atau budayakan mendengar sampai selesai. Ini nah viralakan nah bisa membur. Aja kitabnya ta'lim muta'allim. Habis. Apa maksudnya di situ? Li'anna ta'amas suqi, karena sesungguhnya makanan yang ada di pasar itu, berlian labuhan pasar, videonya viral. Ini maksudnya nih, kata kayak itu ada maksudnya. Aqrabu ilan najasati, lebih dekat kepada najis. Ada dabuan, apa macam-macam. Ya, berarti nang di pasar bagus-bagus untuk menjaga kualitas kebersihan makanan. Ya. Berjual gangan misalkan di pasar, toh. Jangan tapi pinano bela mari kaca kah laku pinanang pur debu habis sabirang gangan bumbu debu. Ada nyaman gangan kayak beta yambum debu nang eta teh bagus-bagus menjaga. Tapi beratakan tuh bila orang masan hanya dikautakan. Nah, tuh pula kayak itu. Nah, bagusnya toh, yang bagusnya. Nah, itu kenapa orang-orang saleh itu kada tapi mau nang makanan kayak itu. Kalau kopina, tapi bukan bersuuzon bersangka jahat kepada orang pasar tuh bakalan akan lebih kada. Mereka kalau perlu beli mereka. Sama ulama-ulama di Hadramaut itu pasar-pasar tuh ada beginian di situ. Ya. Dan yang perlu apa? Ya kalau mereka ada perlu mereka beli ke pasar. Ke pasar juga. Dan ini yang terjadi lah. Ya ada kadang-kadang aneh malah kita nih. Wah aja guru anu kok pasar? Iya saya pasar tuh. Aja tuan guru anu kok pasar aja. Biasa aja. Nah itulah yang terjadi di zaman Nabi kita. Ada orang mengatakan Muhammad tuh nabi aja. Maka ke pasar juga kan Nabi Rasulullah pedagang. Tapi kalau manfaat bagi orang tidak jadi masalah. Memang seperlunya dan sekadarnya. Ada perlu mencari barang, ambil tukar, kulit selesai. Anda berjual, Anda jual, selesai, pulang. Kan kayak itu. Yang berdasarkan keperluan dan hajatnya saja. Selesai. Nah, itu memang itu yang dibatasi itu seperti itu. Bukan berarti kada boleh. Nah ini seperti ini. Kalau kopina ada najis. Wal khabatsati, dan hal yang bersifat kotor. Nah kopina rigat ujar kita. Berarti apa tuh? Ya kualitasnya tuh penjual bagus-bagus menjaga barang. Jangan bisa kita. Nah kalau yang seperti ini orang-orang saleh melakukan. Tapi bukan berarti mereka menghindari. Mereka kalau ada perlu beli mereka. Bisa aja. Wa ab'adu an dzikrillah. Nah juga makanan-makanan di pasar utamanya para penjualnya ya. Ab'adu an dzikrillah ta'ala, itu lebih jauh dari banyak jauhnya daripada zikir kepada Allah. Kan sibuk gitu. Tapi ini sekali lagi orang-orang saleh ya, selektif benar ya. Selektif benar, hati-hati.
Tapi kalau dalam ilmu fikih, kalau normal-normal saja, tidak ada transaksi haram yang dilakukan di dalamnya, tidak ada unsur gharar. Apa gharar itu? Penipuan. Tidak ada yang merasa tertipu, ya antara suka sama suka, atau kabur serah terima selesai. Aja masalah. SBS saja. Ya, ala qadril hajat atas berdasarkan keperluan. Silakan. Kalau Imam Abu Hanifah, Imam Nu'man bin Thabit nama lengkap beliau itu kalau ada orang nang manukar baca kitab sidin. Wah, telah. Ini menjual kitab lah. Ambil ada orang stop sidin. Jangan ambil kerpayu jual kena. Ambil aja stop. Karena ada waktunya. Enggak ya ibaratkan kita nih. Ya bila sudah materi selesai. Silakan anak warung. Masih ada waktu, mungkin menyiapkan buku yang lain. Atau masih mereview materi yang sudah ada. Tadi tercatat, jangan masuk di catatan. Siap. Itu produktif kalau memang seperti itu. Wa aqrabu ilal ghaflati, dan orang yang bertransaksi di dalamnya itu di pasar tadi itu atau yang dijual belikan tadi, aqrabu ilal ghaflati itu lebih dekat kepada kelalaian, keasikan. Kalau ada yang keasikan, yuhur keinget lagi, asar keinget lagi, nah itu ghaflah tuh. Kalau sudah ya silakan. Wali anna absaral fuqara, ini yang menjadi sorotan kita, makanan-makanan yang ada di pasar tadi, makanannya halal, selesai halal, ya. Wa li anna absaral fuqara, karena pandangan orang-orang fakir yang tidak fakir, ya. Taqa'u ilaihi, tersorot kepada makanan tadi, artinya jatuh pandangan mereka terhadap makanan. Wala yaqdiruna 'ala syara'i, namun mereka saat itu tidak mampu membelinya. Nah ini nanti orang tuh ainnya lah. Nah, hati-hati posting foto-foto bayi, misalkan ada orang yang handak, ada yang ketujuh. Nabi itu wala ainu haq, itu karena ain itu bisa terjadi bila terlalu melihat ainnya. Yang garingnya kan. Makanya ada tulisan, ada Asmaul Husna, ya. Berdasarkan kitab-kitab ulama itu hari pertama apa, hari kedua apa. Atau mungkin di semacam al-mur, mereka menyebut al-mur itu semacam tulisan. Menghindari daripada kena ain ke anak tadi. Ini garing katanya. Yang ada berdosa polos masih. Ya, ada pandangan orang yang memiliki keimbas ya kita. Sama juga terhadap makanannya. Nah itu. Kenapa? Karena jaka bahasa kita makanan yang terlalu terlihat lihat orang tadi itu ada yang kata nukar. Nah itu sebagian. Tapi bukan berarti haram adalah. Bukan berarti haram ada. Karena hingga mereka tersebut hanya memfokuskan terhadap apa yang memang bisa mereka bikin, apa yang mereka bisa makan. Artinya menghindari benar tuh, lakupina maka sayang di makanan itu orang fakir melihat warna nukar kena kawa. Nah tak pandang kasih itunya kasihan, makanya ada orang besar. Kayak itu. Tapi kalau mereka perlu selesai. Fayata'adzawna bidzalika, maka mereka pun tersakiti hati mereka. Ya. Wa tadhhabu barakatuhu. Ini. Maka hilanglah keberkahan pada makanan tadi itu. Nah, artinya belum sampai tamakan tadi hulu orang melihat itu yang terjadi tadi. Cuman sekali lagi bukan berarti tidak boleh lah. Menurang nangkulir mama sake mau kan bisa pasar ada silakan beli. Cuman kita kalau menambah keberkahan yang luar biasa tentu makanan terus kita yang memasaknya gitu, yang menyajikan. Yang paling bagus sih ya, non bagi takjil tuh kacer dong tak bagikan bah tak itu. Nah kan sah lagi deh. Nah ini jadi kenapa orang-orang dulu itu menghindari atau membatasi membeli makanan-makanan yang ada di luar, itu merasa kada nyaman di hati mereka. Orang nang kada tapi kalau berduit nang ini nang kada anak nukar kada khawatir pilih-pilih mata ini mah nyamannya kayak itu. Sehingga tersakiti di hati mereka. Nah makanan yang sudah dilihat oleh orang-orang yang tidak mampu membeli ini, mereka beranggapan fatadhabu barakatuh, keberkahan itu akan hilang. Pada hulu mata orang menikmatinya, ya jurang rezeki mata warak. Nah itu, sehingga tadi hilang karena keberkahan itu. Itu bagian daripada selektifnya para ulama. Bahkan dalam urusan makanan pun mereka berhati-hati dalam membelinya. Wahokia dan dihikayatkan, diceritakan annal Imam Syekh Al Jalil Muhammad bin Fadl, ya. Rahimahullah. Dihikayatkan daripada Imam Syekh Jalil Muhammad bin Fadl, kana fi halati ta'allumi, dulu beliau pada waktu dalam belajarnya, diceritakan dulu
Syekh Jalil bin Muhammad bin Fadl ini, beliau waktu belajarnya, waktu nuntut ilmunya sidin nih, la yakulu min ta'amis suq, beliau tidak pernah memakan makanan yang ada di pasar. Wa kana abuhu, dan adalah bapak beliau, ayahnya, abahnya Syekh Jalil ini, Syekh Jalil Muhammad bin Fadl ini, karena abuhu yaskunu fir rasatiq, karena ayah beliau saat itu berada di pedesaan, di perkampungan, maras lawan kuitan, nah bahasa kita, ada hendak benyaman-nyaman makan, seorang nyaman di sini diongkosi ibaratkan kuitan maras, nah ada terpikir terkait lah, maras abah mamanya makanan kita ibaratkan, seorang nyaman-nyaman di sini, nah ini, kalau ada anaknya, kalau kita ya begitu perhatian terhadap, bukan berarti menahan makan tuh, kadang ada rezeki lebih silahkan, cuman kadang terganang-ganang. Kenapa? Karena kuitan bila makanan nyaman tuh keingatan anak, makan apa anakku, nah lagi anak nang gitu ya, angga lah nang suami mondok nih beratakan lah, itu nang bertahun-tahun di pondok tuh, kita tuh kadang-kadang merasa terbatas dengan makanan, orang tua tuh beranggapan makan apa anak, kita nyaman makanan di sini, nah kayaknya bila jadi kuitan lurah tuh tahu kita. Kenapa? Kita mungkin dulu seperti itu. Nah, apabila kita dengan begitu membatasi, mengingat seperti itu, ya kalau diberi orang ya silahkan. Cuman masih mengganang tuh kuitan. Nah, baratakan tuh. Sekarang kan gampang, baratakan yang jauh lalu kuitan, ada HP yang mesti dihubungi. Tapi bagaimana kondisi orang yang sudah maaf, orang sudah wafat, meninggal dunia, masih berkoneksi dengan orang tuanya, memberikan hadiah kiriman doa kepada anak-anaknya. Gunakan produktivitas terhadap umur tersebut untuk menggunakan dalam kebaikan, secara otomatis terkirimkan amal kebaikan tersebut kepada anaknya, kepada orang tuanya. Nah, beliau tersebut apa? Abuhu yaskunu fir rasad, keingatan abah sidin tuh di kampung. Kan si anak tadi tuh sakar nyaman, aku makan makanan nyaman di pasar, abah di kampung kesian. Wah, biasanya menggenang. Wa yuhayyu ta'amahu, dan beliau pun saat itu menyuguhkan makanan tadi itu. Satu ketika ayahnya yang tinggal di desa tadi itu, ya, satu ketika datang ke tempatnya. Abahnya tadi datang, bilang ke rumah Syekh Muhammad bin Fadl tadi itu, nang masih nuntut ilmu tadi. Datang ke rumahnya, wa yuhayyu ta'amahu, dan menyuguhkan makanan yang ada di rumah tempat tinggal Muhammad bin Fadl tadi. Wa yadkhulu ilaihi yaumal Jumat, dan datang saat itu kebetulan pada hari Jumat. Fara'a fi baiti ibnihi khubzas suq yauman. Ternyata abahnya tadi itu melihat, ya, ra'a itu melihat fi baiti ibnihi, di rumah anaknya tadi apa? Khubzas suq, ada roti yang memang dibeli di pasar. Nah, ada wadai matan pasar nih. Waduh, lo lah maksudnya kayak gitu. Ada wadai matan pasar nih jar abahnya nih. Artinya nyaman benar di kampung udah ini. Bukan kuitan tobe hiri kada. Akhirnya apa yang terjadi saat itu? Falam yukallimhu sakhitan. Ayahnya tadi itu kada aku mandiri lagi lu anak. Itu jelung itu mudah kayak sarik, tapi kalau bandar pernah ya. Wah, ternyata ada apa jersey Muhammad bin Fadl ini? Maka abahnya kada mahirani lagi, kada simpan dirian bayi datang kayak ini. Nah, itu. Ala ibnihi fa'tadara ibnuhu, terhadap anak beliau tersebut, fa'tadara ibnuhu, maka anaknya pun meminta maaf. Minta maaf baiklah. Artinya makanan pasar dan ini. Lalu apa itu berkata ibnuhu, anaknya beliau tadi berkata, klarifikasi nih. Mashtaraitu ana walam arda bihi. Aku tidak membelinya, aku kada nukar wadah ini kada nukar wadah di pasar kada. Ya. Walakin ahdaruhu syariki, akan tetapi kawanku matahari. Wah, bahasa gitu. Lu kada nukar kawan dulu nang matahari ke sini. Apa ujar abahnya? Lau kunta tahtatu wa tawarra'u an mithlihi, kalau saja engkau, wahai anakku, berhati-hati, bersifat warak daripada ataran orang kayak ini, lam yajtari syarikuka bidzalika, kawanmu kada baca matahari kan ini. Ya kan gitu, mohon maaf, terima kasih kawan lah, julung kalian aja nah. Udahnya kayak itu, bukan menolak, aku warak kawannya kada usah. Ya kalau memang benar halal silahkan. Tapi kan karena tadi melihat pada penjelasan sebelumnya kan khawatirnya makanan ada orang yang fakir tidak bisa membelinya, maka keberkahan akan berkurang. Itulah. Nah, ini gambaran gasan kita,
Kadang-kadang ada yang memang seperti ini, kawan tuh terlalu benar lawan kita. Kenapa? Kita terlalu benar juga lawannya. Terlalu membuka diri benar lawannya sehingga yang terjadi orangnya kayak itu juga. Nah, jangan tapi model menanggapi behimat, apalagi modelnya tuh kayak hanya kenal husnuzon, ya tapi hati-hati harus misalkan. Cuman begitu hanya kada kenal, melihat pindah Muhammad sangar, maling belum tentu lagi, jangan juga. Nah itu yang terjadi, jangan sampai asal-asal dalam menebak yang seperti itu. Nah ini ayah beliau tadi, ayah daripada Syekh Muhammad bin Jalil ini mengajak anak beliau itu supaya berhati-hati dalam urusan makanan. Khawatir kita kada tahu. Nah, itu. Tapi kalau memang tahu aja makanan itu memang halal, silakan, jadi masalah. Nah apa yang terjadi daripada sifat waraknya orang tua yang seperti itu? Ya. Wahakada, seperti itulah. Kanu yatawarrauna, begitulah prinsip gaya hidup orang-orang saleh terlebih dahulu, yang zaman dahulu yatawarraun, mereka selektif, hati-hati. Faridzalika, oleh karena itulah gara-gara sifat hati-hati mereka dalam urusan makanan tadi. Wafiqu, ya. Akhirnya yang terjadi apa? Mereka pun diberikan anugerah ilmu yang luar biasa, wan nasri, sehingga juga bisa menyebarkan ilmu tadi, hatta baqiya ismuhum, sehingga ada sampai nama mereka, artinya sampai saat ini nama mereka masih dikenang. Nah ini gambaran kesan kita, artinya mun hendak hidup dikenang orang, hati-hati dalam urusan pakaian lawan makanan. Orang kenal lawan kita. Apalagi mengajarkan ilmu, kulit kena macam ada jadi guru, ada segala macam, hati-hati mana itu. Nah, kalau memang nama kita ingin dikenang, ya yang seperti itu, bukan dikenang dengan kebaikannya, bukan dikenang dengan keburukannya. Firaun dikenang juga, dikenang dengan keburukannya, jangan dijadikan contoh, itu maksudnya. Nah, hatta baqiya ismuhum ila yaumil qiyamah, sehingga nama mereka tertulis dalam tinta emas kebaikan mereka, sehingga diingat sampai hari kiamat. Guru anu bahari jaga itu contohnya. Syekh anu. Nah, itu. Kenapa? Oh, karena mereka berhati-hati memakai dan memasukkan makanan mereka kepada batang tubuhnya, sehingga Allah bersihkan dan Allah kekalkan nama mereka tersebut sampai hari kiamat dan dikenang oleh orang lain. Wa wassa faqihun min zuhadil fuqaha, dan mewasiatkan oleh orang ahli fikih min zuhadil fuqaha, daripada ahli zuhudnya. Zuhud itu mereka memiliki, tapi kadang berlebihan. Kayak jelaskan kita kemarin, kalau wara itu hati-hatinya, kalau qanaah itu menikmati apa yang ada. Nah kalau zuhud itu mereka memiliki dunianya, tapi tidak bergantung luar biasa. Mengaji kita semalam, ditawari orang ini, aku nerima. Kalau ditawari orang, ada apa-apa ya, biasa-biasa aja. Itu min zuhadil fuqaha, daripada para ahli zuhudnya, ahli fikih, talibul ilmi, yang mana saat itu mereka dalam menuntut ilmu. Faqala lahum, maka berkatalah kepada mereka, alaika anta taharraza 'anil ghibah. Ya, menuntut ilmu nih. Alaika, lazimkanlah olehmu, alaika. Apa lazimkanlah? Alaika, untuk apa? Perlu diperhatikan kepada kalian, anta taharraza 'anil ghibah. Berhati-hati daripada ghibah. Penuntut ilmu ada cocok menguya-nguya orang lah. Apalagi nanti disebutnya guru, dosen disebutnya astagfirullah. Orang tujuh dosen itu jangan. Orang tujuh sidin itu jangan. Semuanya dipandang sama. Kalaupun ada hal yang tidak nyaman dan tidak mengenakan, udah ditahan aja, jangan dikomentar. Karena bila lo ini sebut curang, juga lebih jadi guru kan, sebut curang juga. Hati-hati itu jangan seperti menjakkan macam-macam dosen lah, guru lah, digeler-geleri, anu aja, apa nih, bapak burung hantu ada lagi, mau burung hantu, soalnya narasidin burhan, disingkatnya bapak burung hantu, macam-macam tuh, iya macam-macam karena ada nang hati-hatilah menggeler-geleri itu, di Quran sudah ada tuh, wala tanabazu bil alqab, jangan saling menggeler-geleri, oh lagi nanti gelerin pak guruan, jangan, hati-hati, itu tahan nih, anak bilang kalau lepin geler orang seampungan, nabi sambil karena hari nyaman, hati-hati tuh, jangan bergeleran gitu, jangan. Kawan-kawan yang tidak boleh pada beguruan, nah, menggibah, dihuyainya, jangan, hati-hatilah. Orang nuntut ilmu tidak pantas seperti itu. Wa anil mujalasatil miktar,
Miktar, lain mistar, lain miktar, ini mah antuk nah. Dan berhati-hati juga an mujalasati, duduk-duduk santai, al miktar, yang banyak bicara, banyak duduk orang banyak pandir. Nah, mau jangan pandir terus. Nah, berhati-hati duduk dengan orang yang banyak bicara, hanya duduk aja langsung karena. Nah, hati-hati itu. Jangan terlalu banyak duduk orang nang itu. Waqala, dan ulama itu berkata, inna man yukthirul kalam, sesungguhnya orang yang banyak bicara itu yasriqu umruka, itu mencuri umurmu. Jadi itu menghabiskan umur. Banyak pandai itu buang-buang umur. Nah, itu sudah kesimpulannya. Ya, wa yudayyi'u awqataka, dan membuang-buang waktu atau menyia-nyiakan. Asal dayya'a yudayyi itu menyia-nyiakan, artinya banyak bicara itu membuang-buang umur dan membuang-buang waktu yang produktif. Sia-sia kita. Nah, ini bagian daripada hal-hal yang perlu dihindari bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Sebenarnya bukan masalah orang penuntut ilmu aja, di luar sana yang kadang menuntut ilmu pun kalau mengamalkan hal yang seperti ini pasti selamat. Contoh, menghindari banyak bicara. Ini perlu dipahami. Kalau kita tuh hati-hati dalam berbicara, itu masih selamat. Kenapa? Dalam dan surutnya kualitas kita, orang kada kau menangguh. Kenapa? Bila terlalu banyak pandai, orang kau menangguh. Wah, apalagi mau mengisahkan tentang diri seorang, hendak menimbulkan diri seorang. Ujar Abah Guru Zuhdi, Allah yarham, ujar Sidin, jangan terlalu kisah hendak memunculkan diri sendiri. Haruan itu bila terlalu muncul, bila ada satrum orang, tumbak orang, paham lah. Aja timbul pulang nih, timbul pulang, jangan tapi hendak memunculkan. Biasa-biasa saja. Selama Anda menghindari daripada banyaknya berbicara, saat itu juga keselamatan lebih banyak. Nah, begitu pula semakin kita dalam memperbanyak berbicara, semakin banyak kerawanan yang terjadi. Eman banyak bicara apa pandir pas. Nah, kau bentuk salah pandir, itu yang terjadi. Nah, jadi sekali lagi, amun kita tuh masih banyak berdiamnya aja masih. Udah nggak tahu ini pintar kakak. Tapi minimal bilang hati-hati orang ini betul pandir. Seadanya aja pas-pasan. Cuman jangan diam bisa kalasan nggak ada. Ya berpandir silakan. Rasulullah ketika makan pun bisa berpandir. Apa? Biasa-biasa saja. Nah. Di antara manakibnya Abah Guru Sokompol, Sidin itu bila bergunting juluki Sidin bila betuk. Artung aku gunting sih makan betuk, artung gunting betuk. Jadi apa? Kata banyak pandir, ya baru tetagok orang jadi. Nah itu. Bahkan anak ingat lagi tuh Imam Ali apa siapa tuh salah satu Imam Hasan Al-Basri kah? Itu bila berjalan tuh mengulum batu lain, gula batu lain. Bahasa betul tak bermentung. Apa maksudnya? Supaya karena tapi kau pandir, padahal kau pandir. Artinya apa? Supaya membatasi daripada apa yang diungkapkan itu. Nah, orang yang ini fadilahnya. Membatasi ketika berbicara itu akan mengeluarkan untaian mutiara dan manfaat. Kenapa? Karena memang sudah ditahan. Set keluar baru manfaatnya. Terlalu banyak yang berbicara, yang terjadi apa? Tidak ada kemanfaatan yang banyak keluar. Jadi kada banyak pandir aja. Tapi bila sekali pandir, itu terjadi. Yang kita tadi orang namanya yang kada perlu banyak bicara dalam kehidupannya, itu akan menghadirkan kualitas dalam pembicaraannya. Makanya contoh aja tuh, kada perlu banyak PowerPoint itu 10 wae. Nanti PowerPoint itu punya power dan punya poin dalam pembicaraan. Nggak perlu panjang, nggak usah. Intinya aja maksudnya. Nah, jawaban nggak perlu banyak, langsung tas, langsung mengenal. Nah, itu jawaban kalian jawaban itu mantap lah itu. Namun orang kampung lain lah takonin apa guru hukumnya haram. Maksudnya apa? Jelasin ada haram. Maksudnya dijelaskan karena kayak ini, maka timbullah hukumnya ini. Nah, itu perlu keterangan namanya. Langsung. Ada saatnya langsung, ada perlu keterangan. Wa hukiya anna rajulaini wallahu a'lam bissawab. Inilah bahasan kita terkait tentang selektif, bukannya sekedar pakaian dan apa yang dimakan, tapi dalam pergaulan, dalam pembicaraan, dalam segala hal dalam sosial dalam kehidupan kita menunjukkan bahwa orang-orang saleh ilmunya itu bisa kekal dan mereka dikenang sampai sekarang ini adalah
ketika mereka berhati-hati dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, maka dengan cara yang seperti itu mereka pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh dan memperilakukan sebagaimana akhlak orang-orang saleh untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat kita. Ala hadihi niyyah wa likulli niyatin salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqihna wa faqihna, Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba ma'alimin 'anna wa la tudhhib barakata wa la minna. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.